Halo Sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini Uang Receh akan membahas sedikit atau sesuatu hal yang berbeda daripada biasanya teman-teman. Dimana biasanya kan kita sering bahas itu soal technical analysis sama makroekonomi, tentang kebijakan US atau the Fed atau yang lain sebagainya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini Uang Receh akan khusus bahas bagaimana sih kita sebagai seorang investor atau kita bagi seorang pelaku pasar di dunia cryptocurrency dalam memandang sebuah berita. Nah, berita tentunya ada dua teman-teman. Yang pertama, berita itu fact atau hanya sekedar rumor atau hanya itu sekedar bukan berita yang sebenarnya, melainkan itu adalah berita buatan yang ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu untuk meraih yang namanya simpati dari publik teman-teman. Atau dalam istilah kerennya mungkin berita tersebut atau fact tersebut dibuat untuk mengendalikan opini publik, kurang lebih seperti itu. Nah, selain berita fact, sebenarnya ada berita yang benar-benar isinya itu fakta teman-teman. Nah, kita sebagai seorang pelaku tentunya kita harus bisa dong membedakan mana yang fact, mana yang fact. Nah, Uang Receh nanti akan cenderung bahas berita tersebut. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana sih Uang Receh itu ngupas sebuah berita, dan tentunya bagaimana kacamata dari Uang Receh itu akan memandang sebuah berita dan menentukan decision buy or no. Sekali lagi, ini bukan saran atau ajakan untuk investasi. Kalian lebih baik riset terlebih dahulu teman-teman. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan icon loncengnya teman-teman, agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Nah, yang pertama, kalau kita dapat sebuah berita teman-teman, kalau Uang Receh sendiri dapat sebuah berita, yang pertama Uang Receh akan telusuri berita tersebut itu datang dari mana, datang dari media apa, trust atau enggak untuk sebuah medianya, ataukah media tersebut memang ditunggangi oleh sebuah kepentingan untuk menjatuhkan sebuah instansi atau perusahaan yang lain teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita lihat dulu berita tersebut datangnya dari mana, adakah kepentingan di balik berita tersebut, terus isi beritanya seperti apa teman-teman. Kita harus bisa mencerna ketiga hal itu. Nah, yang pertama Uang Receh akan contohkan salah satu kasus ini sebenarnya. Ini baru terjadi di sekitaran tanggal 2 April teman-teman. Uang Receh dapat berita dari Koinvestasi. Nah, isi beritanya adalah konflik antara komunitas dan pengembang Arbitrum. Harga token ARB anjlok. Nah, setelah Uang Receh cek untuk isinya dari berita ini, kurang lebih adalah terjadi perbedaan pendapat. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ada pengembang Arbitrum, ada komunitas Arbitrum. Mereka itu terjadi atau terdapat perbedaan pendapat, di mana menurut komunitas, pihak pengembang itu sudah melakukan penjualan sebesar 50 juta token Arbitrum tanpa persetujuan dari komunitas teman-teman. Padahal secara kesepakatan awalnya harusnya setiap pengembang mau melakukan penjualan, mereka itu melakukan yang namanya proses voting istilahnya. Di salah satu DAO harus voting teman-teman. Ini artinya agar semua komunitas itu tahu apa yang dilakukan dan ke arah mana hal tersebut dilakukan teman-teman. Baik penjualan token, kalau memang itu harus dilakukan penjualan token ini hasil penjualannya mau untuk apa gitu. Di sini komunitas harus tahu, karena apa? Komunitas dan pengembang itu harusnya berjalan seiringan teman-teman. Di mana ada komunitas, di situ butuh yang namanya pengembang untuk memajukan sebuah proyeknya. Nah, pengembang pun nggak bisa berjalan sendirian tanpa adanya komunitas yang selalu mensupport mereka. Nah, dua hal ini harus jalan bebarengan. Nah, setelah Uang Receh itu intip lagi ke dalam beritanya, ternyata ada kasus penjualan di mana komunitas itu nggak tahu
sebesar 50 juta koin Arbitrum. Ini sama aja kita ngejual sebuah aset senilai 50 juta US dollar tanpa orang lain itu tahu, teman-teman, yang punya kepentingan di aset tersebut. Nah, alasan dari si pengembang menjual atau melakukan penjualan Arbitrum, yang pertama adalah untuk menutup biaya pengeluaran, untuk menutup biaya yang selama ini pengembang lakukan atau pengembang keluarkan di dalam mengembangkan si Arbitrum ini, teman-teman. Dan yang kedua, mereka itu sebenarnya sudah melakukan voting, tapi mungkin hanya untuk meratifikasi keputusan yang telah dibuat. Artinya nggak semua komunitas itu tahu ini dilakukan penjualan untuk apa gitu, teman-teman, kurang lebih. Nah, menanggapi berita ini tentunya kita harus bijak, kita harus balik lagi, teman-teman. Arbitrum itu koin seperti apa? Kita harus cek dulu. Utility-nya apa sih Arbitrum ini? Pantaskah kita buy dan pantaskah kita hold? Yang pertama harus kita lakukan seperti itu. Kalau kita percaya Arbitrum ini adalah layer 2 dari Ethereum, secara konsep dia bagus. Secara kerja untuk transaksinya dia cepat, fee-nya murah, baru rilis. Artinya potensi dari Arbitrum sebenarnya kalau di luar kasus pengembang, potensinya masih sangat-sangat banyak sekali, teman-teman. Bahkan bisa sampai 10.000% atau berapa puluh ribu persen bisa terjadi di Arbitrum. Karena kita sama-sama tahu untuk utility-nya, pertama adalah Arbitrum itu oke untuk secara utility. Dia sebagai layer 2 dari Ethereum. Fee-nya lebih murah. Harganya sekarang masih 1 US dollar. Ini uang receh. Tidak mengajak untuk membeli Arbitrum ya, teman-teman. Sama sekali nggak ada sponsor dari Arbitrum atau yang lain. Uang receh cuman bagaimana sih kita menilai sebuah FAT terhadap keyakinan diri kita sendiri. Akhirnya nanti akan balik ke situ. Nah, setelah kalian dapat apa yang kalian research, kalian percaya nih Arbitrum. Setelah itu kalian tentukan kalian mau beli nih Arbitrum di harga berapa. Sebenarnya FAT itu datang atau berita negatif itu datang, itu adalah kesempatan kita buat melakukan entry ke market. Kenapa? Orang lain fear, kita harus beli. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, berita dari komunitas ini berimpact nggak ke Arbitrum? Jelas sangat berimpact. Kita bisa melihat ini di sini dari tanggal 2 Arbitrum itu harganya 1.281 per 1 Arbitrum. Sejak berita itu rilis langsung turun menjadi 1.172, teman-teman. Itu persentase yang sangat besar sebenarnya buat Arbitrum itu sendiri. Nah, sampai hari ini pun Arbitrum bisa terbilang berada di posisi supportnya. Kita bisa melihat untuk support dari Arbitrum itu sendiri berada di posisi sekitar 1.14 atau 1.15, teman-teman. Nah, memang belum banyak kalau secara analisis candlestick, karena Arbitrum juga baru rilis, jadi belum banyak yang bisa uang receh berikan untuk candlesticknya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita lanjut ke berita nomor 2. Ini FAT atau FAC. Nah, kita cek dulu. Lagi-lagi kita sama-sama melihat Elon Musk, teman-teman. Elon Musk diketahui belakangan ini tuh pump yang namanya Dogecoin. Artinya ini sebenarnya bukan berita lama. Bisa dibilang ini FAT, bisa dibilang ini fake. Kalau uang receh cenderung memandang ini adalah fake. Fakta. Dari mana? Fake yang fake mungkin. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Artinya ini fakta yang mungkin dia tunggangi sendiri di luar yang kita tahu tentang sosok Elon Musk itu seperti apa sih. Dia suka joke, dia punya kemampuan untuk mempermainkan market, kita sama-sama tahu. Bahkan sekarang Doge melesat dari posisi terendahnya, teman-teman. Kita sama-sama melihat Dogecoin hari ini saja itu melesat hampir 25-30%, teman-teman, dari posisi awalnya. Nah, ini peningkatan yang kalau menurut uang receh sendiri hampir tidak mungkin untuk koin sebuah Dogecoin tanpa yang namanya Elon Musk. Nah, Elon Musk sebenarnya ngelakuin apa sih? Beberapa hari yang lalu Elon Musk tetap sempat digambar-gemborkan itu akan mengganti logo Twitter dari burung yang warnanya biru menjadi logo Dogecoin atau logo Shiba Inu, bukan Dogecoin.
Nah, kita lihat di pojok Twitter ini logonya sudah berganti men, dari burung biru sekarang menjadi Dogecoin. Artinya kan ini bukan FUD semata, ini bukan ocehan dari Elon Musk semata, tapi ini benar-benar fakta yang dia realisasikan. Karena apa teman-teman? Di sini kita sama-sama tahu Elon Musk punya power itu, Elon Musk punya kemampuan untuk itu. Apalagi sekarang Twitter punya dia, jelas kita sama-sama tahu bahwa dia bisa melakukan itu. Dia bisa mengolah media, itu yang pertama. Nah, sebagai seorang pelaku pasar, kita harus berpikir seperti apa? Kita balik lagi. Karena di awal kita memandang Arbitrum itu apa. Yang kedua, kita memandang Dogecoin itu apa, teman-teman? Utility-nya apa untuk Dogecoin ini? Kalau kita sudah tahu, oh Dogecoin supply-nya aja setiap tahun bertambah 50 miliar. Akankah Dogecoin ini safe haven yang baik? Akankah suatu saat nggak terjadi inflasi di Dogecoin? Uang receh secara pribadi kalau melihat Dogecoin dengan supply-nya setiap tahun bertambah 50 miliar, jelas kalau uang receh buy Dogecoin hanya untuk aset spekulasi, bukan untuk long term holder. Nah, dengan mengetahui seperti itu, artinya kita bisa kembali berpikir. Elon Musk dengan bilang atau mengganti logo Twitter dengan Dogecoin, dengan Shiba Inu, Dogecoin langsung naik 30%, anggap seperti itu. Akankah di sini itu nggak ada tunggangan dari dia selaku pemilik Twitter atau Elon Musk? Kita sama-sama tahu Tesla sampai hari ini belum menjual kepemilikan dari Dogecoin-nya. Dan juga Dogecoin sekarang punya utility, mungkin kalau uang receh bilang, yaitu bisa membuat bisa buat beli merchandise di Tesla ataupun di Twitter. Nah, itu utility-nya. Oke, secara utility mungkin ada kegunaan dari Doge. Tapi kalau uang receh secara pribadi, kalau membuat Doge itu aset anti inflasi, menurut uang receh enggak. Karena apa? Supply-nya bertambah terus. Kita nggak tahu total supply dari Doge itu berapa. Karena supply-nya akan selalu bertambah, teman-teman. Nah, di berita nomor 2 uang receh menganggap ini adalah berita fake, berita fakta. Tapi di luar itu, di sini uang receh kasih sebuah saran. Meskipun itu adalah berita fakta, kita harus pandang lagi, teman-teman. Apa sih yang dijual gitu? Produknya seperti apa sih? Utility-nya seperti apa? Ada atau tidak? Kalau ada utility-nya, kita lihat lagi tujuan kita untuk membeli produk itu apa? Long term ataukah spekulasi? Kalau spekulasi, uang receh naik 30% pun akan melakukan beli, teman-teman. Karena sejarah dari Dogecoin, after dia naik 30%, besoknya bisa jadi 200 bahkan 300. Seperti itu, teman-teman. Tapi di sini uang receh nggak berpikir ke sana. Nah, kita lanjut ke berita ketiga. Nah, ini sebenarnya adalah berita yang uang receh anggap ini berita paling penting, teman-teman, karena impactnya ke industri kripto itu sangat besar sekali. Nah, berita nomor 3 adalah tentang red notice buat Changpeng Zhou atau CZ dari Binance. Nah, ini uang receh berpendapat, atau CZ juga sudah memberikan klarifikasinya, sebenarnya ini adalah berita FUD. Artinya berita ini nggak benar. Berita ini ditunggangi oleh seseorang. Berita ini ditunggangi oleh media tertentu. Berita ini dibuat untuk menjatuhkan seseorang, teman-teman. Seperti itu. Nah, kita kembali baca untuk berita dari sisi ini. Nah, teman-teman perlu kalian ketahui, red notice itu biasanya dikeluarkan oleh Interpol. Interpol itu polisi semua negara, kurang lebih seperti itu adalah polisi internasional yang menangani pidana internasional. Artinya ada buronan internasional yang dia itu harus ditangkap, maka dengan itu dimunculkan atau diberikan yang namanya surat red notice. Nah, ini diberikan kepada sisi, seperti itu beritanya. After sisi itu mendapatkan red notice ini, after Binance dilayangkan gugatan oleh CFTC, teman-teman. Nah, padahal di sini kita harusnya sama-sama tahu CFTC menuntut Binance
harusnya nggak ada hubungannya sama kasus pidana. Itu masuknya murni 100% ke ranah perdata, teman-teman. Artinya tuntutan di situ tidak ada hubungannya dengan kasus pidana. Kok bisa sisi dapat yang namanya red notice? Itu yang pertama. Nah, di sini kita harus kalau sebenarnya red notice itu hubungannya sama kasus pidana. Nggak bisa dong kasus perdata kita kasih red notice seperti itu. Nah, setelah itu sisi langsung mengkonfirmasi sebenarnya lewat Twitternya dia. Nah, di sini uang recehan kurang lebih seperti ini, teman-teman, untuk isinya VAR. How VAT start then. Nah, ini adalah sebuah editan Photoshop dan Sisi mendapatkan surat seperti ini. Yang surat ini dipost, teman-teman. Artinya ada orang yang punya kepentingan lain, mungkin pemangku kepentingan lain, mempost surat ini yang isinya ditujukan untuk Sisi. Nah, Sisi pun sudah menanggapi hal ini bahwa ini hanyalah VAT atau fear, uncertainty, and doubt. Dan itu nggak benar, itu adalah editan Photoshop. Dan Sisi juga nggak ngerasa dirinya melakukan kesalahan pidana sehingga dia harus mendapatkan yang namanya red notice. Nah, tapi di luar itu kita sama-sama tahu berita ini memberikan impact nggak ke market. Secara pribadi, Uang Receh menilai berita terhadap Sisi ini sangat memberikan impact ke market. Yang pertama adalah kejatuhan BNB, teman-teman, atau native token dari Binance. Kita sama-sama tahu harusnya di posisi Bitcoin 28.000 kita bisa melihat BNB ini seenggak-enggaknya di level 320 atau 330 per US dollar. Tapi after berita itu muncul atau berita tentang red notice buat Sisi, kita sama-sama melihat BNB sekarang terseok-seok di posisi 309-310 per US dollarnya. Dan itu masih butuh waktu untuk angkat kalau memang benar-benar Sisi mampu membuktikan atau memberikan klarifikasi yang cukup clear bagi semua orang, teman-teman. Artinya di sini semua mata itu tertuju, benarkah ini kasus yang dialami Sisi? Kalau ini fact, Sisi please give me confirmation. Kurang lebih seperti itu. Konfirmasi seperti apa? Konfirmasi yang meyakinkan investor untuk mau membeli BNB atau untuk mau bertransaksi di Binance. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada sebuah berita juga yang sebenarnya ini kita sama-sama tahu. After tuntutan CFTC di US sana, market Binance itu turun 16% di kuartal pertama, teman-teman. Ini juga yang Uang Receh rasakan langsung atau tidak langsung. Setiap Uang Receh membuka aplikasi Binance, secara volume itu berbeda dengan volume biasanya di saat Uang Receh melakukan trading, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu, gimana kita sebagai seseorang itu memanfaatkan media, di mana di media itu ada berita baik, ada berita buruk. Setiap berita buruk datang ke kita, jangan langsung terima mentah-mentah beritanya. Kita cek dulu beritanya datang dari siapa, beritanya tentang apa, terus kita lakukan research mandiri terhadap berita tersebut. Kita percaya nggak dengan produknya, bahwa produk tersebut memang buruk atau baik? Kalau kita percaya, belilah. Kalau kita nggak percaya, ya maybe itu adalah sebuah kebenaran yang dinyatakan oleh berita itu. Nah, untuk sebagai penutup, teman-teman, Uang Receh akan sedikit membahas tentang price action Bitcoin. Di sini kita sama-sama melihat Bitcoin sideways dari pertengahan bulan Maret sekitar tanggal 18. Dan sampai hari ini kurang lebih sudah 15 hari lebih atau hampir 20 hari Bitcoin sideways, teman-teman. Nah, semoga di sideways kali ini adalah proses akumulasi dari para whales. Artinya after akumulasi terjadi, Bitcoin bisa langsung nanjak, break dari posisi 28.500 dan menyentuh ke level psikologisnya di angka 30.000, teman-teman. Nah, jika hal ini bukan proses akumulasi dari para whales, melainkan ini adalah proses take profit daripada whales, atau ini adalah sebagian proses distribusi daripada whales, posisi yang perlu kita perhatikan adalah titik support atau garis trendline yang terbentuk dari dua high sebelumnya, teman-teman. Yaitu di posisi berapa? Yaitu di sekitaran angka 27.200 sampai 27.500. Nah, after itu break, yang perlu kita perhatikan lagi adalah support atau trendline di bagian bawah proses sideways ini terjadi, yaitu di posisi 26.600 sampai 27.000. Itu merupakan titik support yang perlu kita pantau, teman-teman.
Nah, after itu semua break, nah kalian waspada nih, Bitcoin bisa balik ke posisi demand zone paling kuat, yaitu di level 25.000, di mana ada moving average 200 untuk weekly, dan uang receh yakin demand di area sana cukup mampu untuk mempertahankan pergerakan Bitcoin dalam mid sampai long termnya, teman-teman. Nah, sekian dulu untuk pembahasan uang receh pada kesempatan kali ini. Cukup panjang videonya, jadi mungkin kalian ngerasa agak membosankan, tapi uang receh sekali lagi terima kasih buat kalian yang selalu support channel uang receh. Thank you for watching this video. See you on the next video.